Setelah itu, Joko sendirilah yang membunuh Hera dengan sebilah pedang dan menusukkannya tepat di jantung. Sama seperti yang dilakukan kepada Hesti dulu. Kini mereka berempat pun menuju ruang ritual selanjutnya, yang kala itu juga masih dalam keadaan tanpa busana. Singkatnya, dupa sudah dinyalakan, dan mantra pun sudah dirapalkan. Lalu, muncullah sosok Kunti hitam itu, terbang melayang di depan mereka. "Bagus sekali, aku suka kepatuhanmu," ujar Kunti itu. "Sekarang menyingkirlah, akan kunikmati darah manis itu dengan sepenuh hati." Kunti itu pun terbang mendekati tubuh Hera yang sudah tidak bernyawa itu, lalu menyesap darah yang keluar dari bekas tusukan tadi, sampai darah itu benar-benar habis. Tubuh Hera pun menjadi pucat dan keriput, dan setelah Kunti itu selesai, tubuh Hera diseret dan dilemparkan ke dalam lubang pembuangan di ruang tersebut. "Sesuai janjiku, akan kuberikan kekayaan 5 kali lipat daripada sebelumnya padamu," ujar Kunti itu pada Faiz. Baik Nyai, terima kasih banyak," timpal Faiz. Dan setelahnya Kunti itu pun menghilang dengan sendirinya, setelah puas menikmati darah manis Hera malam itu. "Joko, sebelum kau pulang nanti, aku titipkan uang untuk keluarga Hera dan Hesti. Nanti kau berikan uang itu pada keluarganya. Bilang saja pesangon dariku, dan bilang juga pada mereka kalau Hera dan Hesti sudah kabur dari kerjaannya dan berkata tidak akan kembali ke kampung. Nanti akan kubuatkan surat palsu mereka dan kau berikan pada keluarganya," ucap Faiz pada Joko panjang lebar. Dan akhirnya malam tragedi berdarah itu pun usai. 2 manusia tidak berdosa telah menjadi korban kebiadaban seorang pria pelaku pesugihan. Entah nanti bagaimana reaksi keluarganya jika kasus ini telah terungkap. Malam pun semakin larut. Faiz dan Joko kembali ke rumah dulu untuk istirahat. Sementara pesuruh Faiz disuruh membersihkan tempat dulu, baru boleh rehat. Sementara itu di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, Bu Siti sedang membuat teh hangat malam itu. Namun ketika hendak menuju ke ruang depan, gelas yang dibawanya itu tiba-tiba retak dan pecah. "Astagfirullahaladzim," ucap Bu Siti yang terkejut. "Nek, ada apa Nek?" sahut Aldi yang kini telah menghampiri ke belakang, dan ia melihat pecahan beling berserakan di lantai. "Jangan kesini dulu Nak, ambilkan nenek sapu sama serok di depan," perintahnya pada Aldi. "Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Mengapa perasaanku menjadi resah?" ucap Bu Siti pada dirinya sendiri. "Ini Nek," sahut Aldi sembari menyerahkan sapu dan serok. Lalu Bu Siti pun membersihkan pecahan-pecahan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian Aldi membuatkan teh baru dan menyuruh neneknya untuk menunggu saja di ruang depan. "Kenapa bisa pecah sih Nek?" ujar Aldi sembari meletakkan segelas teh hangat di meja depan neneknya. "Nggak tahu Nak, entah kenapa nenek merasa ada sesuatu yang tidak beres," ujarnya dengan lesu. "Coba kau ambilkan gawe milik nenek Nak, dan coba kau telepon ibumu," perintahnya pada Aldi. Namun setelah dicoba telepon beberapa kali, tetap tidak ada jawaban. "Ya Allah, sebenarnya ada apa ini?" ucap Bu Siti yang semakin khawatir. "Nek, mungkin ibu udah tidur kali di sana. Mending nenek istirahat saja deh, biar Aldi temenin ya. Kayaknya nenek capek karena tadi siang habis ke sawah deh," ucap Aldi yang justru menenangkan neneknya. Bu Siti pun menghembuskan nafas berat dan akhirnya menyetujui saran yang dituturkan oleh cucunya itu. Mungkin memang dirinya saja yang terlalu mengkhawatirkan anaknya di rantau sana. Singkat cerita, keesokan harinya, Juragan Joko sudah kembali ke kampungnya. Dia juga membawa segepok uang titipan Faiz untuk keluarga Hesti dan Hera. Dan rencananya, dia akan memberikannya nanti sorean karena dia milih tidur dulu setelah sampai di rumah. Sementara siang itu di sawah, orang tua dari Hesti yang juga bertani bersama Bu Siti hendak menanyakan kabar anaknya masing-masing yang juga bekerja bersama dengan anak dari Bu Siti. "Yuk,
Aku mau bilang sesuatu yuk, ujar Bu Imah, ibunya Hesti. Yuk adalah panggilan sesama orang tua di desa mereka. Yuk. Iya yuk, silakan, timpal Bu Siti, yang kala itu mereka memang sedang rehat siang di gubuk. Sampean, apa sudah dapat kabar dari Hera di rantau sana? Kok anak saya belum ngabarin rumah? Sudah lama sekali ya, ucap Bu Imah. Kemarin malam Hera baru ngabarin rumah sih yuk. Cuman tadi malam pas ditelepon lagi belum ngangkat. Bahkan tadi pagi juga gak ngangkat teleponnya, ujar Bu Siti. Aku khawatir yuk dengan Hesti di sana. Sudah sejak lama dia tidak nelpon ke rumah, terang Bu Imah. Yuk, gimana kalau nanti sore aku datang ke rumah sampean, terus sampean coba nelpon Hera lagi. Kalau misalkan bisa, aku mau tanya soal kabar Hesti sekalian, imbuh Bu Imah lagi pada Bu Siti. Bu Siti pun mengiyakan, tak ada salahnya untuk mencoba. Dan Bu Imah berkata nanti akan datang ke rumah sekitar pukul 4:30 sorean. Dan setelah itu mereka pun lanjut bertani kembali. Singkat cerita, sore pun telah tiba. Bu Siti dan Aldi sedang duduk di dalam rumah, dan kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar. Nak, tolong itu bukain pintunya, perintahnya pada Aldi. Aldi pun beranjak dan segera membuka pintunya. Didapati dua orang seumuran dengan neneknya menyapa dirinya. Nak, nenekmu ada di rumah? Tanya Bu Imah. Pas Budi, suami Bu Imah juga ada di situ. Iya Mbok, ada di dalam. Mari masuk dulu, tawar Aldi pada mereka. Dan kemudian mereka dipersilahkan duduk di kursi kayu lusuh seadanya. Beberapa saat kemudian, Bu Siti mundur dari belakang dan membawakan 2 gelas minuman untuk tamunya itu, dan menawarkannya kepada mereka untuk diminum. Nak, tolong ambilkan ponsel nenek di kamar, pinta Bu Siti pada Aldi. Aldi pun segera beranjak dan mengambilkan ponsel itu, lalu memberikannya kepada neneknya. Semoga aja diangkat ya yuk, ucap Bu Siti pada Bu Imah. Kemudian Bu Siti menelpon nomor anaknya, dan setelah dicoba berkali-kali, tetap saja tak ada jawaban dari seberang sana. Mereka semua pun merasa heran dan khawatir apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak mereka. 20 menit kemudian, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang ke rumah itu. Bu Siti pun menghampiri ke depan, dan ternyata itu adalah Joko, pria yang menawarkan kerja anaknya dulu. Apakah boleh saya masuk? Ada yang mau saya sampaikan. Ini tentang Hera dan juga kawannya, ucap Joko. Mendengar itu, Bu Siti pun langsung menyuruhnya masuk ke dalam. Dan akhirnya rumah itu jadi sempit karena diisi beberapa orang. Joko juga baru tahu tamu yang ada di rumah itu adalah orang tua Hesti juga. Dan itu malah lebih mempermudahnya. Dan kini mereka semua pun siap mendengar kabar yang akan disampaikan oleh Joko tentang kondisi anak mereka yang ada di rantauan sana. Kemarin, saya barusan berkunjung ke tempat kawan lamaku. Dan itu adalah tempat di mana anak kalian pada kerja di sana. Namun sebelumnya, saya mohon maaf. Mungkin yang akan saya sampaikan adalah kabar buruk. Ucapnya sengaja terhenti. Kabar buruk? Maksudnya gimana juragan? Ucap Bi Imah yang menimpali. Sebenarnya aku malu pada kawan lamaku di kota. Ternyata setelah kemarin aku sampai ke sana, Hera dan Hesti sudah kabur dari pekerjaan mereka. Padahal kontrak mereka belum selesai. Dan saya sendiri juga tidak tahu mereka kabur kemana. Tidak mungkin juragan, tidak mungkin. Hera tidak akan melakukan hal buruk itu, timbal Bu Siti. Iya juragan, Hesti juga tidak mungkin begitu. Aku tahu betul bagaimana sifatnya, ujar Bu Imah yang juga tidak percaya. Juragan Joko dengan aktingnya masih terus mencoba untuk meyakinkan mereka akan penjelasan palsu yang dituturkannya itu. Awalnya, aku sendiri juga tidak percaya. Tapi setelah kawan lama aku menyerahkan ini, aku sungguh terkejut, ucap Joko seraya memberikan 2 kertas surat kepada Bu Imah dan Bu Siti. Apa ini juragan? Tanya Bu Siti. Itu adalah pesan yang ditulis oleh keduanya sebelum mereka kabur dari rumah temanku itu, ucap Joko menjelaskan.
Kemudian Bu Siti dan Bu Imah pun membaca seksama surat palsu yang tidak mereka sadari itu, di mana isinya menjelaskan tentang mereka yang sengaja kabur dan juga ada kata bahwa mereka tidak akan kembali ke rumah dan meminta si Faiz untuk agar tidak mencarinya ke kampung. Sontak, keduanya pun menangis membaca surat itu. Rencana Joko ternyata berhasil menipu mereka. Kini tinggal sentuhan akhir agar keduanya benar-benar percaya dengan tipu muslihatnya itu. Ketika keduanya masih terisak dalam tangisannya, Joko kemudian berujar kembali pada mereka. Sebetulnya saya juga kecewa pada mereka karena kabur dari tanggung jawabnya. Namun kawanku itu masih berbaik hati pada mereka dan menitipkan ini kepada saya untuk diberikan kepada keluarga mereka berdua, ucap Joko seraya mengeluarkan amplop coklat tebal yang mungkin isinya uang dengan jumlah banyak sekali. Ini apa juragan? Tanya Bu Imah heran. Ini adalah uang pesangon mereka selama 6 bulan kerja di sana. Mereka kabur sebelum waktu gajian dan meninggalkan uang pesangon mereka dengan sengaja. Awalnya aku berkata pada kawanku itu, tak perlulah memberikan mereka uang pesangon. Toh mereka juga kabur dari kerjaan, tidak sesuai kontrak. Tapi ternyata kawanku itu menolak ideku. Dia berkata akan tetap memenuhi kewajibannya. Dan itulah uang itu ia pasrahkan pada keluarganya masing-masing, ujar Joko panjang lebar. Tentu saja dengan kata-kata manisnya itu, Bu Siti dan Bi Imah terpedaya dan percaya begitu saja. Dan setelahnya mereka kembali terisak dalam tangisnya masing-masing. Aldi memeluk neneknya, sementara Bu Imah berada dalam dekapan suaminya. Mungkin itu saja yang hendak saya sampaikan. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, ujar Joko yang kemudian beranjak pergi meninggalkan mereka semua. Malam harinya, setelah kejadian tadi sore, kini Bu Siti lemas dan lesu di rumah. Dia tidak bersemangat. Mungkin itu juga yang dialami oleh Bu Imah dan suaminya di rumah mereka. Namun berbeda halnya dengan Aldi. Dia justru merasa apa yang diungkapkan oleh juragan Joko adalah sebuah kesalahan. Itulah pikirnya, tapi dia tidak ingin membahas itu dulu. Dia mencoba tegar, meskipun sebenarnya sedih karena tak ada kabar lagi dari ibunya. Aldi kini memilih mencoba menghibur dan menguatkan neneknya untuk menerima keadaan nasib mereka. Nenek jangan sedih ya. Masih ada Aldi kok yang nemenin nenek, ucap cucunya itu. Aldi juga sedih Nek, tapi Aldi akan semakin sedih kalau nenek terus-terusan sedih, imbuhnya lagi. Neneknya menatap haru cucunya itu. Dia yang seharusnya menguatkan cucunya karena kehilangan ibunya, tapi kini dialah sendiri yang justru sedih di hadapan cucunya. Bu Siti pun kemudian memeluk cucunya itu sambil menangis. Nah, maafin nenek ya. Seharusnya nenek melarang ibumu pergi waktu itu, ucapnya pada sang cucu. Aldi mencoba menahan air matanya. Dia kemudian berucap, Nek, insya Allah Aldi ikhlas Nek. Nenek gak salah kok. Nenek juga jangan menyalahkan masa lalu yang udah terjadi Nek. Itu sama saja tidak percaya dengan ketentuan yang Allah berikan pada kita. Aldi tahu itu dari guru ngaji Aldi Nek. Mungkin memang inilah jalan hidup kita Nek. Akhirnya Aldi pun mulai menitikkan air mata. Iya nak, betul yang kamu katakan. Ya sudah, mending kita ambil air wudhu, lalu sholat hajat dan berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan ibumu di sana. Semoga saja segera ada kabar dari ibumu nanti, ucap Bu Siti. Akhirnya keduanya pun beranjak untuk melakukan sholat dan berdoa bersama. Dan itu terus dilakukan oleh keduanya di hari-hari berikutnya. Harapannya adalah supaya Allah memberikan petunjuk tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan Hera di sana. 2 bulan kemudian, hari terus berlalu dan kini sudah 2 bulan lamanya setelah Bu Siti mendengar kabar tentang kaburnya anak itu. Kini ia dan juga Bu Imah, ibunya Hesti, mencoba ikhlas karena sampai saat ini tak ada kabar dari kedua anak-anaknya tersebut. Hingga pada suatu hari di malam yang dingin, karena hujan turun begitu lebat,
Aldi yang kala itu sudah tertidur di kamarnya. Dia mengalami mimpi yang akan menjadi petunjuk tentang menghilangnya ibunya itu. Dalam mimpinya itu, Aldi melihat ibunya sedang duduk di teras depan rumahnya. Dan saat Aldi menghampirinya, ibunya itu terlihat sedang menangis dan wajahnya juga pucat. Ibu kenapa baru pulang, Bu?" ucap Aldi yang hendak meraih tubuh ibunya. Namun, arwah Hera itu tiba-tiba berpindah di bawah pohon halaman rumahnya, dan Aldi hanya memeluk angin kosong. Dengan tatapan sedih dan pucatnya, arwah Hera berkata, "Nak, tolong bantu temukan jasad ibu, Nak." "Hah? Maksud ibu apa? Aldi nggak paham, Bu," jawab Aldi sembari menangis karena rindu. "Apa yang dikatakan Juragan Joko adalah kebohongan, Nak. Ibu dan Hesti tidak kabur dari tempat itu," ujar arwah Hera. "Bu, aku nggak paham, Bu," ucap Aldi seraya berlari hendak memeluk ibunya. Namun arwah Hera melayang dan berkata lagi sebelum menghilang, "Dia pelakunya. Dia yang salah. Temukan jasad ibu, Nak," ucapnya yang kemudian hilang entah kemana. Dan setelah itu Aldi pun terperanjat bangun dari tidurnya. "Ibu!" ujarnya yang berteriak dan bangun. Bu Siti pun kaget dan langsung menghampiri ke kamar cucunya itu. Aldi pun kemudian menangis jadi-jadinya, dan Bu Siti mencoba menenangkannya dan memberikan air minum. "Ada apa, Nak? Kamu mimpi apa?" tanya Bu Siti. "Ibu, Nek, Aldi mimpiin ibu," ujarnya dengan sedih. "Coba kamu tenangkan dirimu dulu, lalu ceritakan semuanya pada nenek." Aldi pun kemudian mengatur nafasnya dan menghabiskan minuman yang tadi dibuatkan neneknya. Lantas setelahnya, Aldi menceritakan semuanya, termasuk pesan yang disampaikan oleh ibunya dalam mimpinya itu. Juga tentang kebenaran Hesti dan Hera, juga yang tidak kabur dari kerjaan. Juga tentang Juragan Joko yang katanya berbohong. Bu Siti yang mendengar semua itu sebenarnya ragu. Apakah mimpi yang dialami cucunya itu benar? Apakah itu semacam petunjuk untuk mengungkap semuanya? Dia pun menimang-nimang sejenak untuk memutuskan, dan kemudian dia berpikir, mungkin tak ada salahnya untuk mencurigai Juragan Joko, dan mungkin esok dia akan mengintai gerak-gerik Juragan Joko. Akhirnya, Bu Siti pun menemani cucunya untuk tidur kembali. Dan singkat waktu, Tuhan kini telah mengabulkan doa keduanya. Tuhan membukakan jalan untuk mengungkap kasus hilangnya ibunya dan kawan ibunya itu. Pagi itu, warga telah berkumpul ramai di balai desa. Entah ada apa di sana. Aldi yang kala itu libur sekolah dan hendak ikut neneknya ke sawah, kini penasaran dan ikut nimbrung di balai desa. Dan ketika melihat di tengah kerumunan, ternyata di sana ada Juragan Joko yang sudah didudukkan di tengah dengan wajah yang sudah babak belur. "Maaf, ini ada apa ya, Yu?" tanya Bu Siti kepada ibu-ibu yang ada di situ. "Itu, Yu, Juragan Joko selama ini telah melakukan pesugihan tuyul, dan aksinya itu berhasil terbongkar oleh warga tadi malam," ujar ibu itu yang membuat Bu Siti terkejut. Terlihat di tengah sana, Joko sedang dimaki-maki oleh petugas balai. Dan tak lama setelah itu, Bi Ima dan Pak Budi datang tiba-tiba dan langsung menanyakan keberadaan anaknya, yakni Hesti, kepada Juragan Joko. Bu Ima juga mengalami mimpi yang sama seperti Aldi. Dia didatangi arwah Hesti, anaknya, dan berkata kalau Joko juga berdalang di balik menghilangnya si Hesti dan Hera. Semua orang yang mendengar itu juga syok. Kini Bu Siti dan Aldi juga ikut maju ke depan dan mendesak Joko untuk mengakui kebenarannya. "Joko, apakah benar? Apa yang dikatakan oleh Bu Ima benar?" tegas salah satu petugas balai di situ. "Kita bunuh saja dia kalau tidak mau angkat bicara," teriak salah pemuda warga yang kesal melihat Joko yang hanya diam membisu. Akhirnya, karena takut ancaman itu, Joko pun membuka semuanya tentang kerjasamanya dengan Faiz yang mencari tumbal untuk pesugihannya, dan Hera serta Hesti juga termasuk korbannya. Ia juga berkata bahwa jasad mereka ada di ruang rahasia rumahnya Faiz. Mendengar hal itu, warga pun syok bukan main. Mereka semakin marah dan murka. Namun tanpa diduga-duga, Aldi telah maju dan mengangkat sebuah kursi kayu dan membantingkannya ke wajah Juragan Joko yang sudah babak belur itu. Aldi seperti kesetanan setelah mengetahui ibunya dibunuh oleh orang yang ada di hadapannya itu.
sementara sang nenek hanya terduduk. Tubuhnya begitu lemas mendengar pengakuan Joko. Akhirnya Aldi pun ditenangkan oleh beberapa pemuda di sana, sedangkan kondisi Joko semakin tambah bonyok. Kemudian petugas desa menghubungi pihak kepolisian setempat dan melaporkan kasus itu. Polisi di situ juga kemudian menghubungi kepolisian di kota tempat Faiz tinggal untuk meminta bantuan menggerebek dan mencari jasad-jasad yang menjadi korban tindakan sesat Faiz itu. Dan tidak butuh waktu lama, dalam seminggu Faiz berhasil diamankan beserta 2 pesuruhnya dan dijebloskan di penjara. Jasad-jasad yang ditemukan di ruang bawah tanah kemudian diotopsi lalu dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Dan kini jasad Hera dan Hesti juga sudah sampai di kampung, dan para warga gotong royong untuk memakamkan keduanya secara bersamaan di hari itu juga. Tentu saja keluarga korban begitu terpukul dan berkali-kali menangis. Namun begitulah takdir, tak ada yang bisa menebaknya. Semua sudah tercatat sejak dari manusia diciptakan. Namun para warga di situ, termasuk Bu Siti, Aldi, Bu Ima dan juga Pak Budi, mereka yakin bahwa Tuhan Maha Melihat dan Maha Penolong. Mereka yakin bahwa arwah Hera dan Hesti akan diterima di sisinya dan di tempatnya adalah surga. Amin. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dari Van, akun KBM ya. Terima kasih sudah menyimak di Tony FS ini.